Lalu yang unik dari pelopor komunitas belajar itu yang aspek yang dinilai inisiasi ya. Inisiasi atau inisiatif bagaimana ketika awal membangun komitmen, menghadirkan gagasan baru, memuat pemecahan masalah, lalu ada kolaborasi dan komunikasi, dan mendorong perubahan yang lebih baik dalam komunitas belajar. Kemudian sama ya, ada keselarasan dengan program prioritas kementerian. Ini bisa salah satu ya, tidak semuanya Bapak Ibu. Bisa salah satu saja, apakah pembelajaran mendalam, apakah pendidikan karakter dalam kebiasaan anak Indonesia hebat, atau kemampuan literasi dan numerasi. Juga aspek kebermanfaatannya juga termasuk yang dinilai ya untuk pelopor komunitas belajar, serta sama ya, ada literasi digital juga. Nah, ketika setelah selesai penilaian substantif, Bapak Ibu akan masuk ke presentasi dan wawancara ya. Ini dilakukan setelah penilaian substansi itu selesai. Penilaian presentasi dan wawancara ini Bapak Ibu dilakukan oleh BBGTK untuk yang provinsi ya. Sementara untuk tingkat nasional, penilaian presentasi dan wawancara ini di tingkat nasional dilakukan oleh Dirjen GTK. Untuk presentasi dan wawancara nanti akan berlangsung selama 30 menit. Pembagian waktunya presentasi selama 10 menit, kemudian tanya jawab 15 menit. Transisi 5 menit. Jadi setiap peserta Bapak Ibu nanti presentasi dan wawancaranya 30 menit ya. Bapak Ibu melakukan presentasi 10 menit, kemudian wawancara 15 menit. Untuk apresiasi GTK pelopor komunitas belajar, tim penilai melakukan penggalian data awal dengan mengkonfirmasi kepada sekolah, dinas pendidikan, dan komunitas belajar sebelum melakukan wawancara. Untuk tenaga laboratorium sekolah, aspek penilaian presentasi dan wawancara tingkat nasional dilakukan dengan unjuk kerja aspek pengelolaan laboratorium di sekolah. Apa yang dinilai ketika Bapak Ibu nanti melakukan presentasi dan wawancara? Penguasaan konten ya, Bapak Ibu tentunya harus menguasai konten yang Bapak Ibu sajikan. Melakukan pemaparan dan penjelasan secara mendalam. Ya, kemudian mengimplementasikan pembelajaran mendalam. Menguasai konten ketika kalau misalnya isi kontennya tentang pembelajaran mendalam, menguasai ya pengimplementasian pembelajaran mendalam tersebut. Kemudian mengembangkan kemampuan literasi numerasi. Dan kontennya menggunakan data dan fakta yang terpercaya. Dan dapat meningkatkan kualitas serta menjawab kebutuhan. Itu yang harus Bapak Ibu kuasai ya, secara konten. Kemudian dari hal karakter dan etika, menunjukkan karakter yang baik, menunjukkan sikap dan perilaku baik. Kemudian keterampilan komunikasi dan interaksi juga menjadi salah satu aspek penilaian ya. Ketika Bapak Ibu menyampaikan presentasi atau menjawab pertanyaan ketika wawancara, bisa berkomunikasi dengan baik, bisa merespon pertanyaan dengan baik juga. Itu ya aspek-aspek penilaian untuk presentasi dan wawancara.